Berhati-hatilah, semakin banyak modus-modus kejahatan yang terjadi. Di sini kita lihat ada seorang pelaku kejahatan mencoba melancarkan aksinya di sebuah warung nasi. Jadi modus yang digunakan adalah si pelaku ini berpura-pura memesan makanan. Ini dia sebelum masuk dia memperhatikan sekelilingnya, dia memastikan aksinya tidak diawasi oleh orang lain. Kemudian dia masuk, sambil masuk dia memperhatikan sekelilingnya, apakah ada handphone atau barang-barang berharga lainnya yang bisa diambil. Perhatikan, tampaknya si pemilik warung ini sedang berada di luar warung, sedang berada di bagian depan warungnya, sedang menyuci piring. Kemudian si pemilik warung ini datang, dan si bapak ini, si pelaku ini meminta nomor handphone si ibu ini. Jadi itu adalah modusnya, bapak ini meminta nomor handphone ibu ini. Dan ibu ini menunjuk ke bagian dinding bahwasanya nomor handphonenya sudah tertera di dinding. Jadi itu adalah modusnya. Jadi modusnya adalah si pelaku ini akan meminta nomor handphone calon korbannya. Dan ketika dia sudah mendapatkan nomor handphone tersebut, dia akan melakukan panggilan, dia akan menelpon ke nomor tersebut. Dan ketika dia menelpon ke nomor tersebut, maka handphone itu akan berbunyi. Dan ketika handphone itu berbunyi, maka si pelaku ini akan mengetahui di mana lokasi, di mana letak handphone tersebut berada. Mari kita lihat bagaimana bapak ini melancarkan aksinya. Jadi itu adalah modusnya, dia meminta nomor handphone calon korbannya. Dia berpura-pura sibuk agar orang lain tidak terlalu curiga. Ini dia meminta nomor handphone ibu ini, si pemilik warung ini. Kemudian dia mencatat nomor handphone tersebut. Ini dia. Kemudian dia melakukan panggilan, menelpon nomor tersebut. Nah, dia di sini sudah tahu di mana letak handphone yang ingin diambilnya itu, karena handphone tersebut sudah berbunyi. Dia sudah tahu letak handphone itu di mana, dia sudah tahu. Kemudian si bapak ini hanya menunggu waktu, menunggu timing yang tepat untuk melancarkan aksinya. Kemudian dia memesan makanan kepada ibu ini. Dia memesan makanan ke ibu ini, dan si ibu ini terkecoh. Si ibu ini langsung pergi ke bagian depan warungnya untuk mematikan aircon tempat dia menyuci piring tadi. Ketika ibu ini pergi, bapak ini langsung melancarkan aksinya. Perhatikan tangan kanan bapak ini. Ini dia. Bapak ini berhasil mengambil sebuah handphone milik ibu ini, milik pemilik warung ini. Kemudian dia pergi, dia mengatakan kepada ibu ini, saya akan kembali nanti. Tolong dibungkuskan pesanan saya, tolong disiapkan pesanan saya akan ambil nanti. Kemudian ibu ini datang dan menyiapkan pesanan bapak ini. Tanpa disadari ibu ini sudah kehilangan sebuah handphone. Tanpa disadari ibu ini sedang berhadapan dengan pelaku kejahatan. Sampai di sini ibu ini belum sadar bahwasanya dia telah kehilangan handphonenya. Jadi untuk itu berhati-hatilah kepada setiap pemilik warung, kepada setiap pemilik usaha, agar ketika menghadapi konsumen ataupun ketika melayani pembeli supaya lebih fokus. Karena sudah sangat banyak kejadian seperti ini, sudah banyak korban. Jadi berhati-hatilah meletakkan handphone Anda, berhati-hati meletakkan barang-barang berharga Anda. Pastikan Anda meletakkan barang berharga Anda di tempat yang terkunci, jangan di tempat yang terbuka. Karena kita tidak tahu siapa orang yang datang ke tempat usaha kita. Kita tidak tahu apakah orang yang datang ke tempat usaha kita, ke warung kita itu adalah orang baik, apakah dia pencuri. Kita tidak tahu. Jadi lebih baik mengantisipasi. Berhati-hatilah. Ingat, kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi. Bagikan video ini ke teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ingat, kejadian seperti ini terjadi bukan karena hanya ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Untuk itu waspadalah. Waspadalah. Sekali lagi saya ingatkan,
kejahatan akan selalu mengintai Anda. Ketika Anda lengah, Anda akan menjadi korban. Ingat itu. Terima kasih. Salam dari Bang Tampu.